Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi wujida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanat wa janibul munkarat amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ustaz Mustikan, juga para jamaah kajian subuh Masjid Jami Nurul Huda yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat pada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, sehingga kita berkenan hadir di tempat yang sangat mulia ini. Karena berapa banyak saudara kita, teman kita, mereka ingin berjamaah di masjid, namun kondisi mereka tidak memungkinkan. Inilah kita harus syukuri nikmat yang selalu kita tidak ingat, selalu kita lupa, yaitu nikmat sehat. Dan sehat itu sangat berharga, kita selalu lupa. Kita ingat kepada sehat, manfaat sehat ketika kita sakit. Kalau kita tidak sakit, sepintas lalu sehat itu biasa-biasa saja. Padahal sehat itu, itulah yang disebut dengan ada dua nikmat yang selalu kita lupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Kesempatan itu selalu kita sia-siakan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang sekarang. Jamaah sekalian, alhamdulillah saya mendapat undangan dari pengurus DKM untuk mengisi kajian Ahad subuh. Pernah saya di sini beberapa tahun yang lalu, ya. Memperkenalkan diri saja, saya di Kelapa II selalu ketua MUI Kelapa II. Sudah alhamdulillah masih dipercaya kalangan pengurus untuk yang kedua periodenya. Waktu COVID pun saya sudah ngalaman. Alhamdulillah selesai COVID, begitulah sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi, apalagi hubungan dengan ibadah. Dilema, ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah lewati bersama-sama. Ya, mudah-mudahan yang berkorban dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dalam keadaan husnul khotimah. Kita alhamdulillah sekarang yang masih dipanjangkan umur, semoga sisa umur kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, saya diberi tema oleh pengurus, temanya itu menyikapi ujian dengan sabar dan rasa syukur. Ujian, ya. Sebagaimana tadi telah saya bacakan ayatnya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah mereka manusia kita dibiarkan begitu saja berkata amanna 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 wa hum la yuftanun, padahal tidak diuji dulu. Sesuatu harus kita ibaratkan, jadi takbir fa'tabiru ya ulil albab. Jadi ibarat yang kita lakukan sehari-hari. Kita kenal dengan anak kita itu ada yang sekolah, ada yang kuliah. Kalau mau naik kelas harus diuji. Tidak ada naik kelas 1 ke kelas 2, tingkat 1 ke tingkat 2 tanpa ada ujian. Demikian juga kita. Jangan takut, jangan bimbang menghadap ujian, berarti derajat kita akan bertambah, naik derajatnya. Allah Ta'ala wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian? Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Allah Ta'ala telah memberikan ujian kepada umat-umat sebelum kita. Untuk apa? Wala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, supaya kita diketahui Allah Subhanahu wa taala siapa yang beriman benar-benar atau hanya bohong, ya. Benar-benar dalam hatinya iman, tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Itu kan iman. Tasdiqun bil qalbi, dalam hati kita, iqrarun bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tasdiqun bil qalbi, dalam hati juga itu, jangan hanya mulut. Membenarkan apa yang kita ucapkan. Selanjutnya wa amalun bil arkan, laksanakan rukun-rukun Islamnya. Nah, emang ada yang gitu? Ada kan? Wala ya'lamanna al-kadhibin, supaya mengetahui siapa di antara yang ikrar ngaku di lisan tapi membohongi di artinya innal ladzina kafaru fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Ya, apa yang diucapkan hatinya sakit, tidak melaksanakan apa yang mereka ucapkan dahulu, malah taf'alu. Nah, ujian. Jadi ujian itu berbagai macam. Ada yang sifatnya ujian diuji Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sesuatu perintahnya, itu pun ujian. Berapa perintah Allah? Sangat banyak, diantaranya rukun Islam pun itu harus dikerjakan semua, mulai dari syahadat diucapkan, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, itu adalah pekerjaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ujian, apakah kita mau melaksanakannya dengan sungguh-sungguh? Karena jangan jauh-jauh sholat kita itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat, alhamdulillah kita bisa berjamaah sholat.
dari rumah ke masjid aja sudah dihitung berapa langkah, belum pelaksanaan keutamaan fadilah berjamaah. Masjid itu sudah, tiap masjid sudah ada fadilahnya, beda dengan di rumah. Apa kelebihan masjid? Masjid itu tempat yang boleh pakai i'tikaf. Diam saja kita di masjid dapat pahala. Tapi kan masa di masjid kita diam saja, pasti dibarengi dengan zikir. Yang penting kita punya wudu, pakaian bersih, menghadap kiblat, diam di masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi, dapat pahala. Itulah kelebihan dzatiyah masjid. Belum kita melaksanakan berjamaah, sholat berjamaah melebihi daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Kita sih husnuzon aja pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, bahwa apa yang kita laksanakan pasti diterima. Yang penting sesuai dengan rukun dan syaratnya. Itulah keistimewaan masjid. Jadi alhamdulillah jamaah, dalam kondisi di kota perkotaan kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah berjamaah sholat. Insya Allah kalau kita sholat kita benar-benar, sedikit-sedikit saya juga belum bisa benar, mudah-mudahan dengan rajin dengan melaksanakan sholat menjadi benar. Apa sebab sholat itu? Faedahnya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholatnya benar, pasti tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Apakah sudah bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Belum, ya biarin, gak apa-apa. Kelas kita usaha jangan sampai punya pikiran lah saya mau sholat dan juga sholat tetap tanha 'anil fahsya'i, enggak pengaruh, berbuat dosa terus enggak. Itu kelas kita. Jangan sampai putus asa kita ibadah tapi tidak merubah diri kita. Justru dengan ibadah sedikit-sedikit bertahap, ya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu sudah luar biasa. Ketika kita sholat kita tanha 'anil fahsya'i wal munkar, berarti ibadah kita sudah sempurna. Jadi orang yang sholat itu tidak akan melaksanakan fahsya, tidak melaksanakan munkar. Lalu apa yang kita laksanakan sehari-hari kan? Ya itu nggak usah disebut tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mulai dari ngomongin orang, ghibah, nipu, apalah nggak perlu disebut tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi ongkos sholat, pekerjaan itu tetap, nah kita sedikit demi sedikit, mudah-mudahan sholat kita bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita sudah bisa melaksanakan perintah Allah pun kita sudah gagal. Berapa banyak orang yang tahu tadi itu iqrarun bil lisan tapi tidak mau wa amalun bil arkan, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan zakat dan lain-lain. Yang kedua, ujian ada. Tadi mah ujian kita harus melaksanakan kewajiban, ujian harus meninggalkan larangan, itu pun ujian, ya. Melaksanakan kewajiban, yang kedua meninggalkan larangan, berat-berat dalam kondisi kita yang dalam hidup di perkotaan. Larangan Allah itu banyak sekali, ya. Kalau kita bisa menahan, insya Allah kita lulus dari ujian, ya. Berapa banyak perintah toh. Tadi mah perintah ujian yang harus dilaksanakan, sekarang ujian yang harus ditinggalkan. Mana yang dilaksanakan? Banyak tuh. Fala ya'lamanna Allah, nah fatanna alladziina min qablikum, orang sebelum kita, umat sebelum Nabi Muhammad kita, ya, ingat dengan kisah Nabi Ibrahim tuh. Nabi Ibrahim
punya anak yang sangat diinginkan, satu-satunya dari istri Siti Hajar. Disuruh apa Allah Subhanahu wa taala? Falamma balagha saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fal matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim perintah yang tidak masuk dalam manusia. Itu untuk apa? Menyembelih anak. Karena itu perintah Allah, ya udah ikuti. Ya. Karena Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah sehingga lulus melaksanakan ujiannya, mendapat predikat Khalilullah, kekasih Allah, karena mau melaksanakan perintah Allah walaupun dengan berat, yaitu menyembelih Nabi Ismail waktu itu masih belum jadi nabi. Ya, itulah ujian yang sangat berat. Ujian apa? Untuk melaksanakan. Walaupun dengan berat dilaksanakan, lulus Nabi Ibrahim dalam ujian, mendapat gelar Khalilullah. Yang kedua dari ujian meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian apa yang meninggalkan? Larangan Allah apabila ada di depan kita. Kalau di jauh, ya itu di jauh mangga, di depan kita. Nih, kita nih masyarakat di Gading Serpong Kelapa II. Tempat bahasa itu kan tidak sedikit. Apapun ada. Kalau saya pusing jadi ketua RW, kenapa? Juga diumur dan bapak saya itu tua tuh, kan kita mah Indonesia. Yang diboleh nggak boleh itu kalau ilegal. Kalau legal bagaimana? Nah, kalau orang-orang yang kandel kantongnya kan gampang gitu. Bapak-bapak ya, mau ke pasar, mau ke Munkar, tinggal ngeluyur aja ke jalan. Dari rumah jalan kaki juga nyampe. Yang penting datang ke tempat itunya. Nah ini bagi orang yang mampu, duitnya banyak, tinggal melaksanakan, tapi dia menahan. Menahannya tujuannya apa? Tujuan saya menjauhi larangan Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan memang orang nggak mampu, nggak punya, saya mau ke tempat itu karena nggak ada kesempatan. Nah, ini mah yang banyak kesempatan di antara bapak-bapak itu bisa aja malam hari, malam minggu ke tempat bahasa wal munkar, tapi ditahan karena melaksanakan, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kisah yang terdahulu ada. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sebelum umat Nabi Muhammad dipitnah, kita kenal dengan kisah Nabi Yusuf alaihis salam, orang yang paling cakap ganteng. Dipitnah, dicintai oleh seorang ratu namanya Siti Zulaikha. Dalam Al-Quran diceritakan wa qala nisbatun fil madinati muratul aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafa hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Singkatnya, Nabi Yusuf itu ada kesempatan untuk melaksanakan larangan Allah, diajak oleh perempuan nisbatun Ratul Aziz, Imratul Aziz, istri raja. Istri raja itu kan ratu, penampilan fisiknya cakep, hartanya kaya. Berdua saja dia yang menginginkan, tapi apa?
Nabi Ismail, Nabi Yusuf menahan dirinya. Kenapa? Ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasarnya mah orang perempuan yang mau, jangan perempuan yang mau, laki-laki ya. Perempuan cakep mah. Kita ada juga yang mau dikejar kemanapun. Apalagi itu sebutan perempuan yang sempurna. Tapi Nabi Yusuf tidak tergoda, ditahan dengan surga sehingga lulus dalam ujiannya. Nabi Yusuf berhak memperoleh predikat kepada hadis yang disebut hadis Nabi. Kan ada tuh riwayat Bukhari Muslim, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Pada hari di mana hari itu tidak ada naungan Allah, yakni pada hari kiamat. Hari kiamat pada mahsyar dari umat sejak Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan di suatu tempat. Pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Anak tidak peduli kepada orang tua, kata anaknya, bapak jangankan saya nolongin bapak, saya pun sibuk dengan urusan saya. Demikian juga orang tua, demikian juga yauma yafirrul mar'u min likulli imrin minhum yawmin sya'nu yughni, disibukkan dengan dirinya sendiri. Panas, sangat panas, matahari berapa meter dari kita. Nah, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan, teduh, payung yauma la dhilla illa dhilluh, di mana pada hari itu tidak ada untuk bernaung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu rajulun da'athum ra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Rajulun Nabi Yusuf, da'athum ra'atun, yang diajak oleh Siti Zulaikha, zata mansabin, zata jamalin, yang cakap, wa mansabin, yang punya kedudukan, punya harta. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Faqala inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ya, itu potongan dari hadis yang tentang 7 orang yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya 7 banyak. Yang pertama, imamun adilun, seorang imam yang adil. Imam maksud di sini adalah imam pemimpin daerah, pemimpin negara. Itu sangat mulia jadi pemimpin. Mulai dari RT sampai paling tinggi presiden mulia. Cuma disebutkan di sini adilun, pemimpinnya yang adil. Nanti pemimpin yang adil akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari itu tidak ada naungan yang lain. Cuma sulit, harus disimpatin dengan adil. Apa itu adil? Kita kenal pengadilan. Lambangannya apa pengadilan? Timbangan. Tidak boleh condong ke kanan, berarti tidak seimbang. Demikian juga condong ke kiri, tidak akur antara timbangan dengan yang ditimbang. Ada timbangan, ada yang ditimbang. Itulah yang susah. Pertengahan. Tidak terlalu sayang kepada seseorang, orang lain benci. Jadi pemimpin kan itu susah. Pemimpin kan punya anak buah. Ama yang satu mah terlalu senang, ama yang satu mah terlalu tidak senang. Nah, itu susah adil. Bukan pemimpin aja, pokoknya bukan level yang besar, yang kecil pun. Demikian juga, aduh saya bukan pemimpin, bukan kepala daerah, bukan organisasi. Minimal kita memimpin di keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Keluarga kan kita punya anak bukan satu,
2, 3, 4, 5. Kadang-kadang yang disebut anak yang cikalnya ada apa cikal tuh? Anak paling gede ya, sama bungsu yang tengah nggak disebut-sebut. Nah itu harus tawassut semua rata. Lah saya mah kalau punya keluarga, nggak punya keluarga, minimal kita jadi pemimpin dalam diri kita sendiri. Apapun tubuh kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT, akan diminta pertanggungjawaban. Di kulli imri'in summalatus alunna yauma idzin anin naim. Berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang zahir tubuh kita ya, maupun yang batin yang tidak kelihatan, yang nampak mata kita dipakai apa saja, telinga kita dipakai saja, mulut apa itu, apapun nikmat Allah akan dipertanggungjawabkan. Itulah ujian-ujian yang harus kita tinggalkan ya. Yang pertama, imamun adilun akan mendapat lawan Allah, yaitu imam yang adil. Banyak. Yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang rajin ibadah. Kalau di sini disebut pemuda karena kalau sudah tua mah rajin sudah wajar. Lebih yang muda, yang dalam kondisi sekarang ini, orang rajin ke masjid, rajin ibadah, anak muda. Ya Allah, anak muda sekarang enggak. Masya Allah. Apalagi hari minggu begini, malam minggu ya. Kita kalau ada di masjid damai, kalau sudah kita melangkah aja. Saya tinggal di kampung sama ada ya, penduduk kampung dengan pendatang muda paro-paro ya, banyak yang pesantren tidak ada hadisnya, pergaulan macam-macam. Makanya di sini syabun, seorang remaja, pemuda. Kalau sudah tua mah sudah sadar, sudah tua nggak sadar. Ini mah syabun, pemuda yang dalam kondisi sekarang kurang kontrol. Sudah kita sebagai orang tua ya, itu mereka akan mendapat naungan. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun masjid. Kalau syabun mah perempuan, laki-laki remaja, rajulun mah meliputi semua laki-laki. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, artinya selalu terikat dengan masjid. Artinya bukan berarti kita harus setiap hari nongkrong di masjid, di mana saja. Susah kita aktivitas kita di kantor. Nah, ketika sholat di pasar, ketika sholat itu warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bukan berarti kita harus di masjid terus. Bagaimana dengan urusan kita ya, ilmalu masyitum, kerjakan sekemampuan kita. Kalau kita lagi kondisi di jalan, sholat itu Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Kalau kita lagi di perjalanan, tadinya zuhur 4 bisa jadi 2. Bagaimana tidak adilnya Allah SWT? Tidak memberatkan, kerjakan sekemampuan kita, jangan semau kita, sekemampuan kita. Lagi kosor, lagi di jamaah, ringkas, boleh dikosor 2 rakaat, 4 rakaat jadi 2, boleh disatukan di jamaah zuhur dengan asar dengan jamaah. Wa idza daratu fil ardi fala sa'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Begitu. Apalagi wa rajulani tahabba billahi ta'alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu susah. Kita cinta kepada seseorang karena ada maunya, benci kepada seseorang karena beda yang lainnya. Tapi kalau karena Allah, dan kita bukan benci, tidak senang sama dia karena tidak sesuai dengan Allah, tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadi bergaul dengan seseorang, tidak bergaul dengan seseorang lillah semata-mata karena Allah, jangan karena yang lain. Nah, selanjutnya itu
laki-laki yang diajak oleh perempuan tapi dia mengatakan ini aqabullah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa seorang laki-laki yang sedekah disamarkan, disembunyikan, tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan saking rahasianya ya. Lalu bagaimana kalau kita sedekah diumumkan itu nggak apa-apa, yang lebih baik ya intubdus sadaqati wa ni'mahya wa intubuha wa tutuhal fuqara bahwa khairul lakum, diumumkan nggak apa-apa supaya jadi motivasi kepada orang lain, tergantung tujuan kita. Disamarkan apalagi warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa disamarkan, disembunyikan. Udah sedekah aja. Kalau sekarang ramai ya, ada sedekah kalau Jumat berkah, ada yang sudah kalau jualan kalau hari Jumat dibebaskan, digratiskan, itu nggak apa-apa. Sedekah karena luar biasa ganjaran sedekah, khasiat sedekah. Ketika Allah Subhanahu wa taala pertama menciptakan bumi, ihtazza, bumi itu selalu goyang, kayak gempa nggak mau ya. Terus akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendiamkan dengan gunung. Kata malaikat, adakah yang lebih gagah daripada gunung? Ada yang bisa menjatuhkan api, menjatuhkan gunung. Ada lagi yang lebih gagah dengan api, ada angin ya. Api segede apapun kalau angin, nah, ada lagi. Lalu apa lagi yang lebih kuat dari angin? Sedekah yang disamarkan. Sedekah itu artinya luar biasa pahalanya sedekah. Cuma kita malas ngomong sedekah aja. Kalau bisa tiap hari kata orang ya, biasanya yang ngomong saja, laksanakan sedekah. Cuma tergantung manusia ada sedekah. Kalau kalangan santri mah ustaz nggak bisa ya, bekerja sesuai dengan kemampuan kiat kita. Paman kana lahu malun falyatasaddaq bima lihi, orang yang punya harta sedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, orang yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi, orang yang mempunyai pengaruh sedekah dengan pengaruhnya. Pejabat itu pengaruh, namanya kuwatun, kekuatan, bukan baik diartikan kuat fisik atau kuat secara batin. Kuat fisik atau kemudian tenaganya, kalau orang lagi ada gotong royong ikut, orang lagi kerja bakti ikut, atau kuwatun, kekuatan yang secara tersembunyi yaitu jabatan ya, pengaruh. Pengaruh seseorang itu lain. Lalu siapa lagi? Warajulun zakarallahu qaliyan faqala kainahu, seseorang yang zikir kepada Allah tengah malam ya, fafadat kainahu, kemudian matanya nangis karena memikirkan dosa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir fafadat kainahu sendiri, tidak ada yang tahu. Nah, nanti itulah termasuk ainani la tamassuhun nar, ada dua macam mata yang tidak akan tersentuh oleh neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun bakat tahrusu fi sabilillah, mata yang karena melaksanakan sabilillah. Itu ada bermacam-macam mata yang tidak akan tersentuh oleh neraka ya. Kemudian apalagi tadi temanya sabar dan syukur, itu semua harus sabar ya, melaksanakan perintah Allah sabar. Sholat kalau nggak sabar ya pengen cepet-cepet keluar aja
Ya kan? Al-mu'min fil masjid, al-munafiq fil masjid katoyul fil ma. Orang munafik di masjid bagaikan burung dalam sangkar. Bagiannya apa? Keluar aja itu, ditutup juga tuh kalau dia tahu pintunya. Nah, itu makalah saya juga nggak tahu apa hadis. Ya, al-mu'min fil masjid kasamak fil ma. Orang mu'min di masjid bagaikan ikan di air, tenang, senang, betah. Nah, itulah pokoknya kita ke masjid sebenarnya bagus, udah datang ke masjid juga, ya sudah banyak kefadilan, apalagi dibarengi dengan wirid dan lain-lainnya. Itu yang kedua, meninggalkan sabar, sholat, mengerjakan sholat, puasa. Memang puasa nggak berat, lapar sehari semalam, apalagi pekerjaan Allah, perintah Allah, zakat, sayang nggak bisa zakat. Harta kita masih dikeluarkan, itu kan alasan. Apalagi haji, aduh capek fisik, capek biaya. Itu kalau kita tidak dengan sabar dihadapinya, ya udah. Yang kedua tadi itu melaksanakan meninggalkan perintah Allah juga harus disikapi dengan sabar. Kalau tidak sabar, ya kurang-kurang kita pengennya bawanya marah aja. Marah itu kan sama, larangan perintah Allah, la taghdab wa la jannah. Jangan sekali-kali kamu marah, niscaya akan mendapatkan surga. Contoh kecil, kita marah. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial, tiap hari berinteraksi dengan orang lain. Ada yang di perusahaan, ada yang di pasar, itu ketemu celah-celah marah, ada aja. Nah itu ditahan, bukan berarti kalah. Yang bisa menahan amarah bukan berarti kalah. Dan sabar juga ada tarifnya. Yang disebut sabar itu kalau kita tidak melampiaskan sesuatu karena mampu, padahal kita bisa. Dizalimi orang, membalas, ditahan, itu namanya sabar. Beda dengan kita dizalimi dengan orang, enggak membalas karena kita takut, karena kita takut, karena kita merasa kalah sama dia, kegagahan dia, itu bukan sabar. Enggak balas juga karena kita tidak mungkin membalasnya. Ya, kesimpulannya, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat kepada jelek kepada kita. Ahsin ila man asa ilai. Berbuat baik kepada orang yang buat jelek pada kita. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik, sudah biasa. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, tapi berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Ya, hadapi semua ujian dengan sabar dan syukur. Apa itu syukur? Syukur kalau sebagai tarif atau definisi, sorful abdi jami'a ma an'amallahu ila ma khuliqal abdi. Syukur itu adalah sorful abdi, kita nih abid, seorang hamba, menggunakan ila ma an'amallahu, semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita, digunakannya untuk apa? Ila ma khuliqal abdi, digunakan kepada sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan mata untuk apa? Untuk melihat, tapi yang diperintahkan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kita bersyukur. Dikasih kuping untuk mendengar, tapi mendengarkan yang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya sebuah apapun yang nikmat diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, digunakannya ila ma khuliqal adli, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya menyembah. Udah ada kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak ada tujuan yang lain. Yang penting saya adalah abid itu
orang yang menyembah. Nah, itu namanya syukur. Syukur adalah menggunakan semua nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pekerjaan perbuatan yang sesuai diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagaimana kalau kita tidak bersyukur? Yaitu lain syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada lagi Nabi Ibrahim berkata, Nabi siapa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Nabi yang diberikan harta yang paling banyak, Nabi kaya, Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, kerajaan ini semua apapun Nabi Sulaiman itu jadi raja, jin-jin semua takluk, binatang-binatang semua bisa bicara dengan Nabi Sulaiman. Nah, oleh Nabi Sulaiman diakui semua ini adalah hadza min fadli Rabbi, ini adalah fadl Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya. Untuk apa? Liyabluwani. Allah memberikan ujian kepada saya. Apa tujuannya? Ashkuru am akfur, apakah saya bersyukur dengan nikmat-nikmat ini, am akfur atau kufur. Tapi kenyataannya Nabi Sulaiman lulus sehingga mendapat rezeki Nabi. Kita apapun yang diberikan Allah SWT itu harus kita syukuri. Jadi menyikapi ujian sabar, ya. Sabar itu dalam pelajaran anak-anak ada dikatakan ya, as-sabru al-tibri, sabar itu pahit bagaikan empedu, tapi lakin awaqibuhu ahla minal asal, bekasnya itu lebih manis daripada madu. Kalau kita sabar itu susah, sabar itu pahit. Tapi kalau kita berhasil melewati semuanya dengan sabar, ahla minal asal, akibatnya pengaruhnya lebih manis daripada madu. Ya, mudah-mudahan kita semua selaku manusia diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa menyikapinya dengan sabar, juga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lulus dari ujian itu semua menjadi manusia atau hamba Allah yang bersyukur sebagaimana para anbiya, para mursalin. Mereka termasuk ada yang disebut bersyukur. Jangan sampai kita masuk kepada ayat wa qalilum min ibadiyah syakur, sedikit hamba-hambaku yang syukur. Mudah-mudahan dari yang sedikit itu kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya atas apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya sebagai manusia biasa, saya di Kelapa II Ketua MUI lah, seginilah adanya ya. Nah, pernah di sini juga beberapa tahun yang lalu mengisi di sini, pernah di subuh juga, pernah di kultum tarawih juga. Ya, mudah-mudahan silaturahmi kita tujuannya itu silaturahmi, karena silaturahmi bisa memanjangkan umur kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau pertanyaannya kurang berkenan. Mungkin Pak Ustadz masih ingat dulu ada istilah STMJ. STMJ. Apa? Sholat terus, maksiat jalan.
bukan susu madu jahe. Nggak pakai jahe nggak? Itu juga ada di warung. Susu, madu, telur, jahe. Terus maksiat jalan. Contoh misalnya, katakanlah saya sholat, iya. Saya, ya insya Allah sholat gitu kan. Maksudnya terus. Kemudian malam minggu ke diskotik Pak Ustaz. Contoh misalnya. Contoh iya. Ini orang keganggu aja. Atau saya pegawai kantor, rajin sholat, kadang-kadang jadi imam, sholat dohor, asar di masjid Tapi dengan bawa karyawan. Tapi bawa barang kantor. ngelipat gitu, tanda tangan Nah, korupsi. yang tidak sah gitu kan, korupsi lah gitu kan. Nah ini bagaimana hukum Allah? Apakah tetap sholatnya diterima, kemudian maksiatnya juga menjadi dosa baginya? Menurut Pak Ustaz bagaimana pandangan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan kata saya, hidup itu tingkat-tingkatan, ya. Intinya sholat tanha anil fahsya munkar. Baru kalau STMJ sholat terus maksiat jalan. Nah, semua apa begitu? Maksiat itu bukan kita ke diskotik aja ngomongin orang maksiat, ngomongin orang mah diomongin, dalam hati pun kita benci kepada orang maksiat. Siapa yang bisa begitu? Kita. Yang jadi masalah kalau saya maksiat sholat apa saja, apalagi tidak maksiat, tidak sholat aja kita maksiat terus. Nah, dalam kitab azkiyat kata amalun li ajlin nasi syirkun tarku lin nasi zakah warya sabahlal. Amalun li ajlin nas, ibadah karena dipuji manusia, syirik. Ibadah kita makan gitu. Ada pejabat tegak, ada bupati dengan ada RT lain, sholat kita. Iya, kiainya disinggung gitu, sudah. Itu kiai kalau ngedoa di depan bupati lain, ngedoa di depan RT lain. Tuh, namanya amalun li ajlina syirkun. Tapi tarkuhu linnas, tidak beramal karena manusia, tabahlala, rugi dunia, rugi akhirat. Jadi tetap kita melaju terus, sholat terus, puasa terus, infak terus, dalam hati justru dengan ibadah terus merubah sedikit-sedikit, nggak langsung. Jangan lah saya mah maksiat aja lah, ngapain sholat, udah terlanjur dengan maksiat terus nggak usah sholat. Itu orang yang putus asa, Pak. Ya, inna rahmati wasiat kulla syai', kata Allah, rahmat saya itu meliputi kepada sesuatu. Tujuan kita mah ibadah. Masalah hati kita itu yang melembutkan urusan Allah. Kita maksiat terus. Kata saya juga tadi, kata saya, kita ini di Gading Serpong, di daerah Kelapa II, BSD, apapun maksiat gampang. Tapi sedikit-sedikit maksiat, bukan hanya diskotik, sampai inul, sampai mana tuh. Nah, ada maksiat, ngomongin orang maksiat. Itu mah ngomongin jelas, gibah jelas dalam hati. Kan itu Bapak, kita semua sama saya dengan tetangga kan, sini mah begini, sini mah begini tuh dalam hati. Itulah hati kita belum qalbin salim. Padahal dalam katakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak berguna harta, tidak berguna anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, yang selamat dari sifat jelek, iri dan gitu. Kan kita jangan jauh-jauh lah, kata orang bagi kita orang Islam baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Allah yang Maha Rahman, yang apa itu Rahman? Rahman itu an-nawal qabla su'al, memberi sebelum diminta. Coba kita kalau ngaku hamba Allah mah ikutin sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, memberi sebelum diminta. Enggak, udah sebenarnya Pak itu cuma derajatnya tinggi, lawala istilahnya, tidak takut di alam
tidak takut dicela. Tuh kalau bahasa itunya coba dipuji, tidak itu tuh tidak naik, tidak ngapung, dicela juga tidak rumpat kita, apapun tetap istiqomah. Jadi tetap amal mah, adapun belum sempurna gitu. Kan ibadah terbagi Pak, li syariat, li tariqah, hakikat. Syariat itu apa? Syariat itu untuk menggugurkan kewajiban. Kalau kita sholat tambah nggak gugur, sholat itu berarti kewajiban kita gugur, tidak akan dihisab meninggalkan sholat. Lalu bagaimana sholatnya tidak khusyuk? Nah, ganjaran, kalau pengen ganjaran, sholatnya harus khusyuk. Nanti ya, contohnya puasa. Puasa itu menahan lapar, tidak batal dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mau ngomongin orang, mau maksiat, sah puasanya. Cuma jangan ngomong ganjaran dulu. Ganjaran mah yang kedua. Kalau pengen ganjaran, puasanya jangan ngomongin orang, puasanya jangan maksiat, puasanya jangan ropas. Itu. Yang ketiga sudah itu mah gede, paling gede ganjarannya, bertahap. Kalau kita maksiat, tetap sholat, tetap minimal sholat kita menggugurkan kewajiban, nggak dapat pahala juga. Kewajiban mah gugur. Bagaimana kalau maksiat terus, sholat tidak? Itu kemungkinan dosa dapat, kewajiban kita nggak gugur ya kan? Gitu kan? Contohnya gitu, puasa gugur kewajiban, tapi itu kan lain. Gugur kewajiban dengan dapat pahala. Jadi ada yang hanya menggugurkan kewajiban menurut syariah, yang penting tidak batal, tidak makan, tidak minum, sudah sah puasa. Gugur kewajiban, tidak akan dihisab oleh Subhanahu wa taala, tidak akan ditanya, kamu sholat enggak, puasa enggak, udah puasa. Ganjaran, jangan dulu mengharapkan ganjaran. Ganjaran mah namanya litorikoh yang kedua. Kalau puasanya ikhlas, tidak ngomongin orang, tidak ropas, tidak berantem, tidak gelut, nah itu kan banyak, kata Nabi, berapa banyak orang yang puasa tapi hanya dapat lapar dan haus. Itu puasanya mah artinya gugur kewajiban, cuma tidak dapat pahala. Demikian juga sholat. Sholat kita kan tidak tahan gugur kewajiban mah kita melaksanakan sholat yang penting sesuai dengan rukun syarat syariah. Kalau pengen pahala, tanha anil fahsya wal munkar. Kok sholat saya tidak tanha, atau itu namanya tidak tanha berdosa, maksiat tetap, sholat tetap, itu namanya sholatnya kita belum yang kedua. Lalu gimana? Ganjaran, jangan ngomongin ganjaran dulu. Yang penting kewajiban ya. Yang penting kewajiban kita sudah gugur. Itu kan paham Pak ya? Ada menggugurkan kewajiban, ada dapat pahala. Kalau dapat pahala, otomatis yang pertama harus ngelewatin bagaimana gugur kewajiban, pahalanya. Bagaimana dapat pahala, kewajibannya juga enggak itu. Jadi yang pertama kita mah tujuan menggugurkan kewajiban. Sama haji, sama haji itu kan haji makbul, mardud, mabrur. Iya kan? Haji. Bagaimana kalau di Mekahnya ongkos haji kesininya ribut terus sama tetangga? Ya kan? Tetap dia predikat haji udah dapat menggugurkan kewajiban, berhak disebut wah haji, menghaji, kong haji, cing haji. Lalu pahala, yaitu hajinya. Itu nah tetap. Jadi lalu bagaimana? Ya mabrur juga, alhamdulillah dia sudah haji, sudah gugur kewajibannya. Dengan cara kita gitu nih, kita alhamdulillah kita walaupun haji kita belum mencegah tanah pasungkan, minimal gugur kewajiban. Ya, Itu. makasih, Pak. Cukup doa. وعافانا كلمة ذلك اللهم صل وسلم وسلم وارض الله تبارك على سيدنا رسول سيدنا رسول اجمعين. سبحان الله الحمد لله والحمد لله فينا ومن المدينة يا رب يا الله الحمد لله
bagi jalal wal sultan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqabbal lana min hajat al-tahir al-masya wa tarhamna bi inna ma'al darajat wa taqabbal lana sallallahu alaihi wa sallam Allahumma fa'alna wa 'allamtana wa 'allimna wa yakuna zidna ilman wa yaqina rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin